Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Muhammadun basharun wa laysa kal-bashari, bal huwa yaqutatun wal nasu kal-ajari. Muhammadun basharun la kal-bashar. Nabi Muhammad itu manusia, bukan dari malaikat, ya. Nabi Muhammad itu manusia, tetapi tidak seperti manusia kebanyakan. Kok bisa begitu? Beliau menerima wahyu. Satu. Dan beliau tadi telah disampaikan, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Contoh yang paling gampang. Kenapa Nabi Muhammad sebelum lahir ayahnya sudah meninggal? Loh, itu ketentuan Allah. Iya betul, ini memang ketentuan Allah. Tapi kan kita cari apa tuh sebabnya kok kaya ngono kuwi. Setelah di usia 6 tahun, dan ya ada yang mengatakan sampai 7 atau 8 tahun, meninggal ibundanya. Apa sebabnya? Di situ inilah keinginan Allah dalam mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya Nabi Muhammad tidak memanggil abi, tapi Nabi Muhammad memanggil Rabbi. Jadi Nabi Muhammad kecil tidak memanggil ayahku lagi, sudah tidak ada ayahnya. Karena apa? Tidak ada satupun makhluk manusia siapapun mereka bisa mendidik Nabi Muhammad, tidak ada. Karena yang bisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu kedudukan Nabi Muhammad hanya Allah, Tuhan pencipta Nabi Muhammad. Ini Rasulullah lahir. Ini rahasianya, diambil dulu orang tuanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kalian juga tahu, tidak pernah merepotkan siapapun. Rasulullah tidak. Rasulullah itu adalah manusia yang direpotkan oleh seluruh makhluk, dan beliau siap untuk direpoti sampai hari kiamat, sampai di padang mahsyar nanti terus Rasulullah direpoti. Ha analaha Rasulullah. Contohnya di dalam kandungan ibundanya, di dalam Maulid Simtud Durar, Sayyidatina Aminah hamlan khafifan la tajidu lahu thigala wala tasku minhu alaman wala ilala. Di situ Rasulullah tidak akan membebani ibunya. Tanya sama ibu-ibu yang hamil, dia merasa bahwa di malam hari anaknya nendang-nendang, dia tidak bisa kemana, tidak bisa belok ke kanan ke kiri dalam diri. Ini Rasulullah waktu ada di dalam kandungan ibu Siti Aminah. Siti Aminah merasakan bahwa aku tidak terbebani sama sekali, enteng ini. Subhanallah. Di dalam perut ibunya tidak membuat ibunya itu capek, tidak merepotkan ibunya, tidak merepot. Loh, itu kan cuma cerita, Habib. Habib kan tidak hidup di zaman Rasulullah. Iya memang aku ora urip, tapi sing cerita ki wong-wong sing tak iso tak jamin gitu. Yang cerita-cerita ini adalah orang seperti Habib Ali Al-Habsyi. Kalau yang cerita itu misalnya saya, jangan dipercaya, wong aku ora duwe ilmune. Tapi kalau yang cerita Habib Ali Al-Habsyi, yang cerita Habib Umar bin Hafid, yang cerita Habib Zain bin Smith, yang cerita Mbah Hasim Asy'ari, yang cerita Mbah Salman Popongan, yang cerita ini, insya Allah kita percaya. Karena itu mereka tidak cerita sembarang cerita, terus sampai ke Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana? Salatlah kalian sebagaimana aku salat, kata Rasulullah. Aku pernah nonton Kanjeng Nabi salat? Tidak pernah. Saya lihat ayah saya sholat, ayah saya lihat ayahnya sholat, saya lihat guru saya sholat, gurunya melihat gurunya sholat, sampai gurunya guru Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya juga melihat. Paham? Jadi hubungan sampai ke Rasul SAW. Jadi jangan kita, sallu kama ra'aitumuni usolli. Lah kapan kowe nonton Kanjeng Nabi? Ini sholatmu ora bener. Lah wis aja gaya aneh-aneh. Insya Allah itu sudah jalan yang sudah kita lihat, sudah dijalankan. Satu. Yang kedua lagi, di sini kan kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan.
Rasulullah ini tidak satupun orang bisa mampu mendidiknya, tapi cerdas. Kenapa? Karena yang mendidiknya adalah Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan semua kecerdasan ini. Allah. Lah di situ Allah akan menunjukkan mukjizatnya yang luar biasa. Dibuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummi, tidak membaca, tidak menulis. Ini mukjizat. Kok bisa mukjizat? Oh, itu berarti Rasulullah tidak belajar. Enggak. Rasulullah yang ngajari sapa ini Allah langsung, tidak usah pakai belajar kemana-mana. Allah mendidik dan Allah membuat Rasulullah ummi supaya manusia itu tahu bahwa Allah lah pendidiknya, bukan manusia yang mendidik. Itu loh, paham? Lah nek kita buta huruf ya berarti orang sekolah Pakku. Tapi kalau Rasulullah buta huruf itu lah, buta hurufnya Rasulullah itu mukjizat. Supaya orang-orang kafir yang lain dia yakin bahwa ini Allah yang mendidik, bukan hasil didikan si fulan atau si fulan, bukan. Dan Rasulullah tadi dikatakan tidak pernah merepotkan. Contoh, Rasulullah waktu dititipkan pamannya, ya, Abu Thalib. Di situ Abu Thalib ini orang yang miskin, anaknya banyak. Kenapa Rasulullah dititipkan ke Abu Thalib, bukan dititipkan oleh saudara-saudara ayahnya yang kaya? Di sini justru Allah mempunyai keinginan Nabi Muhammad meringankan beban Abu Thalib. Kok iso, Beb? Oh bisa. Di situ Rasulullah waktu datang, Abu Thalib ini orang yang tahu siapa Nabi Muhammad. Sewaktu makanan yang biasa dihidangkan oleh Abu Thalib untuk keluarganya biasanya taruh satu mangkok, misalnya nasi misalnya, atau gandum. Di situ Abu Thalib tidak makan dahulu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil disuruh menyentuh dan makan dulu, baru diberikan kepada semua keluarga Abu Thalib dan kembali lagi kepada Abu Thalib dalam keadaan masih penuh. Berarti Nabi Muhammad berada di rumah Abu Thalib tidak mengurangi jatah makan keluarga Abu Thalib, justru menambah makan jatah makannya Abu Thalib. Luar biasa Kanjeng Nabi. Tangannya beda. Kalau Abu Thalib menginginkan waktu itu ada istilahnya musim kemarau yang panjang. Abu Thalib waktu itu mencari aina Muhammad. Dicari Nabi Muhammad, digendongnya di depan Ka'bah dan minta kepada Allah hujan berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digendongnya, turun hujan. Jadi Nabi Muhammad ini tidak merepotkan. Beda saya. Saya dititipkan di tempat Anda, mesti ngerepoti. Mau tidak mau minta teh, mau tidak mau, dia teh-tehnya jatah anaknya dikek saya. Akhirnya anaknya nangis, bengi ora iso mangan, ora iso ngombe, guru-guru tak pangan ora bisa. Tapi kalau Rasulullah tidak, justru senang orang-orang yang berada, semua manusia yang dipegang tubuhnya, kepala seseorang anak kecil dipegang oleh Rasulullah sampai dia tua, rambut yang bawah ini putih, yang di atas tetap hitam bekas pegangan tangan Rasulullah. Qamarun, itu lagunya yang sering Anda dengar. Wakaful Mustafa. Tangan Mustafa ini kalau dibuang, wah baunya harum. Luar biasa. Aku nek kepingin diambung keromong tak kayak minyak wangi sih. Ben wong ngambung-ngambune wangi. Tapi Rasulullah tanpa minyak wangi wis harum. Apakah ini seperti kita? Ya ora mungkin. Tidak sedikit pun ada bau yang keluar dari tubuh Rasulullah. Karena apa? Karena Rasulullah itu selalu hubungannya sama Allah tidak pernah putus. Makanya setiap Anda lihat pergi ke Masjidil Haram, Masjid Makkah dan Masjid Nabawi, itu selalu harum dalam masjid itu. Karena orang yang masuk itu selalu merasa nikmat karena bau yang harum. Karena kita akan berhubungan dengan Allah, dikasih bau-bau yang harum supaya orang bisa lebih khusyuk dan lebih khudur. Beda dengan saya tidak mandi sehari misalnya. Kepet ambune naudzubillah min dzalik. Ini Rasul tidak ada keluar bau yang tidak sedap. Ini nikmat baunya Rasulullah. Nanti kalian akan merasakan apa yang kami ceritakan ini dan apa yang diceritakan oleh semua sahibul maulid
bahwa itu benar nanti di akhirat. Kalau di dunia mungkin ada orang yang merasakan ini tidak benar, silahkan, tidak ada masalah, itu urusan dia sama Allah. Tetapi ini cerita-cerita ini tadi, saya kalau sudah ada orang yang membawakan cerita Nabi Muhammad SAW, itu hati rasanya kemarin seneng, ayem. Saya dibawakan cerita tentang kekasih saya, pacar saya di dunia, saya yang mau saya cintai, wong Medion. Dibawakan ceritanya, itu walaupun ceritanya ngapusi, saya seneng. Apil, wah, Beb, pacarmu ini yang kono, Masya Allah, setiap menit itu mengucap namamu, Beb, dia rindu denganmu, luar biasa. Masya Allah, enggak, Beb, oh, tambah seneng aku. Lalu sebab apa yang dibawakan itu kekasihnya, terus. Ayo wahai kaum muslimin muslimat yang ada di negeri yang kami cintai ini, mari kita baca sejarah Nabi Muhammad. Ikuti sejarah Nabi Muhammad. Ikuti bagaimana adab dan akhlak Nabi Muhammad. Bagaimana tingginya kedudukan Nabi Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak. Ini manusia tidak ada bandingnya. Kita tidak menghinakan nabi-nabi yang lain, tidak. Tapi nabi-nabi yang lain memang tadi menjadi makmum dalam Isra wal Mi'raj. Siapa imamnya? Muhammad. Kalau Rabbi qala taha min nur, itu Allah menciptakan. Qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurin. Ayo harap bapak kena. Loh, aku kok ora ketok ada lampu di situ. Ya memang aku ora ketok. Wong aku ndelalah ora ketok. Bagi orang-orang yang ketok yo ketok, sing ora ketok tetep ora ketok. Contohnya gimana? Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keluar menuju Madinah, hijrah, di depan rumah Rasulullah itu ada sekian 40-an pemuda-pemuda dengan siap senjatanya ingin membunuh Rasulullah. Rasulullah keluar di depan itu tanpa ngumpet, orang mencolotan bodan. Keluar, tidak satu pun orang lihat. Kenapa? Mereka ditutup matanya untuk tidak melihat nur Nabi Muhammad. Tapi bagi pecinta Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq belum sampai sudah gembira karena ada nur Nabi Muhammad SAW. Jadi memang beda. Wong sing ngerti karo sing orang ngerti nur ini tadi. Abu Jahal ya ora ketok. Kalau Abu Jahal itu tahu bahwa Rasulullah ini nurnya luar biasa, niscaya dia tidak akan kafir, dia akan masuk Islam. Ditutup oleh Allah dan tidak kelihatan. Tidak kelihatan, ya. Jadi alhamdulillah wong-wong sing ngawaki dhewe jenengan sedaya dibuka oleh Allah bisa melihat nur, walaupun ya tadi kelasnya setitik, titik ngomongnya titik. Lah sak titik ilmunya para nabi itu titik itu. Dibandingkan Rasul. Kenapa? Ada bani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Nabi Musa masih belajar sama Nabi Khidir. Kan gitu. Pelaku ya kalau Khidir. Anak wong urip gede dhuwur gandeng-gandeng pateni karo Khidir. Enek kapal istilahnya bocori. Enek bangunan wis ambruk dideke walaupun tidak dikasih makan. Ini ada hubungan sama Khidir sama ini. Nabi Muhammad tidak ada. Satu pun tidak ada yang mampu mendidiknya kecuali Allah. Allah yang mendidik. Ada bani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Luar biasa Rasulullah.